Lalu bagaimana peluang skuad Garuda meraih poin maksimal di ajang FIFA Series? Apakah ini bisa jadi ujian pertama bagi pelatih timnas yang baru John Herdman? Kita bahas bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat petang dengan Maidop. Selamat petang, Medok. Oh ini jadi menarik ya. Kita pemanasan dulu nih. Ini jadi debut dari John Herdman bersama skuad Garuda. Taktik apa yang kemudian kira-kira bakal diterapkan? Apa yang akan dia manfaatkan dari ajang ini? Iya, pertama-tama saya pikir ini uji coba yang cukup ramah bagi timnas Indonesia ya. Hmm. Karena uji coba ini pertandingan perdana bagi Hetman itu menghadapi lawan yang secara kualitas sedikit di bawah kita. Hmm. Peringkat kita cukup jauh di atas Saint Kitts and Nevis. Kemudian yang kedua juga Coach Hetman juga sudah pernah melihat dan bermain menghadapi timnas Saint Kitts and Nevis ketika dia masih pegang Kanada. Yang ketiga, Coach Hetman juga tidak melakukan perubahan besar dari segi materi pemain. Bisa dibilang 90% skuad yang sekarang ini adalah skuad yang sebelumnya juga merupakan pemain-pemain yang bisa dipanggil oleh timnas. Bahkan memang ada beberapa nama yang sebelumnya sempat menghilang kembali seperti Elkan Bagot gitu ya. Jadi tidak ada kejutan dari segi di skuad pemain yang dipanggil, sehingga mungkin publik tidak boleh terlalu berharap di pertandingan perdana ini ada kejutan. Justru menurut saya yang ingin dicapai oleh Coach Hetman adalah konsistensi. Bagaimana mempertahankan performa timnas yang sudah cukup bagus di kualifikasi Piala Dunia itu bisa dipertahankan di pertandingan FIFA Series ini. Jadi memang ini pertandingan perdana bagi pelatih selalu tidak mudah ya, karena itu Coach Hetman seperti hanya orang Inggris berpikirnya itu pragmatis, konservatif. Oke, dari 41 pemain yang dipanggil ini sepertinya nama-namanya juga sempat Anda bilang kalau yang diturunkan bakal tidak jauh dari nama-nama yang sudah diturunkan sebelumnya. Harapan juga menyebut hanya punya waktu 2 hari. Bisakah kemudian mengoptimalkan para pemainnya, Bungkus? Iya, karena memang problem tim nasional itu di mana-mana, kapanpun selalu soal waktu. Pelatih itu tidak punya kesempatan yang mewah untuk berkumpul dengan pemain. Jadi Oke. pelatih harus cepat. Karena pelatih harus cepat menyatukan pemain, harus cepat menerjemahkan visi bermainnya, game plan-nya. Makanya dia tidak ambil risiko, dia mempertahankan skuad yang sudah ada. Jadi apa yang dilakukan oleh Herman ini adalah sesuatu yang menurut saya masih bisa dipahami, karena memang ini pertandingan perdana di mana waktu yang dia miliki sebentar, dan dia mencoba menjaga konsistensi performa timnas yang sudah terbangun dengan baik. Kemudian yang kedua, dia juga saya pikir mencoba untuk memberi impresi yang positif. Pertandingan perdana ini dia coba membuat pertandingan menjadi bagus hasilnya, penampilan timnas juga bagus. Dengan demikian dukungan publik terhadap timnas itu bisa kembali diperkuat ya. Karena sesudah kita gagal di Piala Dunia memang ada sedikit penurunan kekecewaan di kalangan supporter. Dengan hasil yang bagus di FIFA Series, saya pikir Hetman berharap publik kembali berada sepenuhnya di belakang timnas. Dan hasil yang positif adalah salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan itu. Oke, Jay Itzas ada catatan mendapatkan sanksi ketika melawan Juventus, apakah kemudian bisa diturunkan, bisa dimainkan? Saya pikir secara fisik mungkin kita harus menunggu apakah secara fisik JIJS dalam kondisi yang cukup baik ya. Karena dalam pertandingan timnas itu biasanya salah satu problemnya seperti yang sering saya katakan, pemain itu menempuh perjalanan panjang ya untuk bermain untuk timnas. Faktor kebugaran, faktor kesiapan itu kadang-kadang lebih penting daripada daripada reputasi. Kalau dalam kondisi yang baik sih tentu JIJS saya pikir akan menjadi andalan timnas ya, karena dia pemain yang sangat penting di belakang. Siapapun pelatihnya saya pikir semua tahu kualitas JIJS. Mudah-mudahan semua pemain datang ke Jakarta dalam kondisi yang bagus. Tapi yang paling menarik sekarang adalah pemain kita di lini belakang opsinya semakin banyak. Justin Hubner sekarang selalu bermain di Liga Belanda. Elkan Bagot juga sudah ada kembali di dalam tim. Ada Jordi Amat juga yang meskipun di Persija banyak main sebagai gelandang tengah, tapi masih bisa dimainkan juga sebagai pemain belakang. Jadi belakang ini menurut saya termasuk yang paling mewah Mewah skuadnya. ya, oke. Dibanding lini tengah, lini depan paling mewah itu di belakang. Oke, kita bahas soal playmaker nih. Tom Hey kan tidak dipanggil ya. Siapa yang kemudian akan jadi playmaker di Iya. tengah? Iya, memang kalau ketidakhadiran Tom ini mungkin salah satu yang paling berat yang dihadapi oleh Coach Hetman ya, karena artinya dia harus mengubah cara main. Karena pemain yang karakter mainnya seperti Tom ini nggak ada. Jadi tidak semua pemain itu ada pemain yang bisa menggantikan dia. Nah, karakter main Tom ini nggak ada. Memang ada Joy Pelopusi yang bisa dimainkan sebagai pemain jangkar di lapangan tengah, tapi cara mainnya beda dengan Hetman. Karena itu sangat mungkin lini tengah tidak diisi oleh kombinasi seorang pekerja dan seorang playmaker. Tapi bisa jadi dua-duanya pemain yang
yang berkarakter pekerja, ball winner. Dan itu bisa jadi yang sering saya sampaikan, tipenya adalah Joey Pelupesi mungkin bersama Nathan Chuaon yang juga sedang bermain cukup baik, cukup konsisten. Tapi tidak mustahil juga Coach Herman mencoba alternatif lain, pemain-pemain yang mungkin dianggap bisa memberi warna yang berbeda. Toh di timnas sekarang ini juga banyak pemain-pemain yang secara kualitas sudah cukup baik performanya, meskipun mungkin belum di level utama ya. Bisa berduet dengan Jordi Amat, bisa berduet dengan bahkan Beckham Putra, atau bahkan bisa berduet dengan pemain yang sedikit didorong main lebih ke tengah, pemain yang karakternya sebetulnya lebih ke wing ya. Kita ingat bahwa dulu itu Verdong pernah main juga di lapangan tengah. Oke. Mungkin beberapa penonton masih ingat bagaimana Verdong juga pernah dimainkan di lapangan tengah. Jadi pelatih saya pikir sekarang ini punya banyak pilihan karena materi pemain yang kita punya ini cukup variatif, cukup berimbang materinya dan bisa saling menggantikan. Oke, kalau Elkan Bagot, koreksi kalau saya salah, kan sudah lama absen begitu ya, lama tidak dipanggil hampir 2 Iya, tahun. betul. Kalau bagaimana kemudian peluang dari Elkan Bagot di game ini? Kalau nanti misalnya diturunkan, dimainkan, apakah akan menggeser Rido? Jadi kalau perkiraan saya di pertandingan perdana, Coach Herman ini akan menurunkan skuad dan susunan pemain yang kurang lebih sama dengan pertandingan-pertandingan terakhir di kualifikasi. Jadi di belakang tuh mungkin akan ada nama-nama seperti Rido, Kevin Dix, begitu juga dengan Jai Ijes, kemudian ada Kelvin Verdong. Nah, Elkan Bagot kembali ke tim tapi tidak otomatis akan langsung jadi starter ya. Mungkin akan bermain sebagai pengganti. Tapi sekali lagi kita lihat siapa yang siap. Karena ini kan pertandingan pertama di mana pemain banyak yang datang sesudah menempuh perjalanan lebih dari mungkin ada yang sampai 20 jam, ada yang sampai 15 jam, dan itu tentu akan membuat kondisi pemain berbeda-beda. Jadi kita harus beri kepercayaan pelatih untuk melihat kondisi terakhir sebelum pertandingan. Oke, kemudian siapa yang akan mengisi lini depan, pemain depan? Bagaimana juga dengan peluang ketemu Bulgaria, Bungkus? Iya, dengan materi pemain yang dipilih oleh Coach Herman 24 terakhir ya, terlihat bahwa dia masih percaya kepada nama-nama yang sebelumnya juga sudah menjadi andalan seperti Ole Romeni, kemudian juga Orat Mangun. Sayang Miliano tidak bisa datang karena cedera, tapi jangan lupa di posisi Miliano ini ada banyak pemain yang bisa main di sana. Ada Beckham, ada Sayuri, bahkan mungkin kita juga bisa mendorong pemain lain bermain di posisi dia dengan kualitas yang tidak begitu jauh berbeda ya. Eliano bisa bermain di wing kanan, Eliano ini bisa main di wing kanan, bisa main di wing kiri, bisa bek kanan, bisa bek kiri. Jadi saling mengisinya cukup banyak. Karena itu saya pikir kita tidak akan terlalu banyak melihat perubahan. Kalaupun ada perubahan, itu adalah perubahan untuk melengkapi materi pemain karena ada yang tidak bisa main. Misalnya Tom Haya tadi tidak bisa main, mungkin ada Ivar Jenner. Ivar Jenner bisa berduet dengan Joey Pelupesi, atau bisa juga dengan Jordi Amat, atau bisa juga dengan pemain lain, misalnya Verdong atau Beckham. Jadi itu sifatnya hanya menggantikan yang absen. Tapi line up-nya mungkin sebetulnya kerangkanya sama dengan di pertandingan kualifikasi sebelumnya. Oke, kita tunggu, ada waktu 2 hari, masih ada 2 hari ya sampai hari Jumat nanti. Kita tunggu nanti laga perdana yang dilatih oleh John Hartman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan perspektif analis sepak bola. Bungkus Neni sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bungkus.